Guna mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bengkulu Komisi 3 yakni Ernindo Vita dari fraksi PBB. Yang tentunya akan langsung mungkin dijawab dari masing-masing OPD yang bersangkutan saat ini sudah hadir di depan kita. Dan untuk acara ini tentunya akan dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ibu-ibu. Biarpun sore tetap semangat. Ini hari-hari Kartini. Semangat. Saya ucapkan selamat Hari Kartini. Semoga seluruh wanita lebih maju lagi. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Pak Sahat Nurang, yang saya hormati Kadis Kesehatan Pak Joni, yang saya hormati Bapak dari DPR Pak Yosef dan seluruh jajaran staf anggota DPR di Bengkulu ini. Pertama-tama Ibu, saya mau Ibu RT hadir. Jadi yang saya hormati Bu RT, ini adalah Ibu orang tua saya sebagai pedoman saya, arahan saya. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Ibu saya, Mak. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati ketua-ketua RT bagi yang hadir. Saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh ibu bapak hadirin yang saya cintai. Baiklah Ibu, mari pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala hikmahnya kepada kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan reses pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak, ribuan terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang telah Ibu berikan, sehingga saya bisa duduk menjadi wakil daripada Ibu. Jadi saya sangat berbahagia Ibu bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan reses ini merupakan agenda rutin. Kami melaksanakan turun langsung menampung aspirasi masyarakat, mendengarkan secara langsung keluhan dan usulan masyarakat. Nah, di dalam reses ini Bapak Ibu, saya nanti apabila nanti ada kekurangan atau ini nanti tolong dimaklum Ibu-ibu ya. Ini baru pertama reses tahun ini Bu. Jadi reses ini juga sebagai wadah kita yang nantinya Ibu, Bapak, apabila ada keluhan yang di masyarakat di sini, Ibu bisa sampaikan. Saya sangat tersandung Ibu, Bapak, karena dihadir langsung Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Bapak PUPR. Ini sungguh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan reses ini besar harapan saya untuk mempererat komunikasi kita antara wakil rakyat dan semua yang ada masyarakat yang ada di Bengkulu ini Bapak. Kita sama-sama bersinergi. Bagaimana cara untuk pembangunan di Bengkulu ini agar lebih maksimal lagi, khusus untuk di daerah kita ini Bapak ya. Nah di sini nantinya saya bukan janji Bu ya, karena janji ada hutang dan akan saya pertanggungjawabkan. Tapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin berjuang untuk aspirasi Ibu yang nantinya akan saya bawa ke tingkat lanjut pembahasan dewan dan saya tindak lanjuti di lapangan Bapak Ibu. Marilah kita sama-sama membantu program pemerintah kota Bengkulu yang lebih maju, religius dan berkelanjutan. Dan kami juga dari dewan dan dari pemerintah kota membutuhkan partisipasi Bapak, dukungan agar kita sama-sama
membangun daerah kita yang cinta ini. Mungkin itu aja Bapak, singkat dari saya untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti banyak tanya jawab. Nanti langsung ya, yang mau masalah yang telepon BPJS ini mumpung ada Bapak hadisnya, yang mau sosial, masalah bansos, masalah PKH langsung. Yang mau yang jalan dari Bapaknya saya tidak masuk. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan adanya resos ini, berbagai keluhan pun akhirnya disampaikan oleh masyarakat yang hadir dengan antusias. Ini beberapa audiens pernah kami tanggapi juga sebagai pengurus RT. Ini pertama nama saya Hamdan, Bu. Ini kami mulai dari Dinas PUPR dulu, PD-nya ada kebetulan. Ini untuk PU ini berkaitan dengan pembangunan ya, kalau di RT 25 ini kalau kita lihat ini terus terang kita di Kota Madia, namun ada beberapa titik jalan ini ada yang setengah tersentuh oleh pemerintah, bahkan ada yang sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah, khususnya di RT 25 ya Pak. Mungkin Bapak lihat yang kita pijak ini yang baru setengah kalau saya nilai untuk tersentuh oleh tangan pemerintah. Dan ada juga di belakang sana, dan di belakang sana itu sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah. Jadi mungkin reses ini kan tujuannya adalah penyerapan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada anggota DPR dan menjadi visi misinya nantinya. Nah, jadi itu yang pertama yang PUPR. Terus yang kedua, kalau di Dinkes ini agak sulit ya. Saya menilai untuk mengoreksinya apa, karena memang sebenarnya kalau boleh dia didatangkan itu orang BPJS-nya, karena memang kita terkendala di sini adalah sistem BPJS-nya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya kayak terjadi kecelakaan tunggal itu tidak di-cover oleh BPJS. Nah, itu kalau saya komen untuk di Dinas Kesehatan itu pasti nggak nyambung karena itu kaitannya dengan BPJS, ya. Nah, terus untuk di RT 25 khususnya, Bu ya, kami RT 25 ini hanya 4 kakak yang sudah menerima sertifikat rumah dan sudah beberapa kali diajukan oleh Prona. Kadang-kadang saya berasumsi seperti ini, Bu. Apakah karena kami berada di lingkungan akademisi dianggap bahwa kami kelasnya itu menengah ke atas? Padahal kami di Surabaya ke 25 ini itu kampung, bukan termasuk dalam perumahan unit. Jadi ada asumsi bahwa orang perumahan unit atas itu menganggap kami ini tidak layak atau gimana untuk menerima sertifikat itu. Karena memang sudah beberapa kali diajukan sertifikat itu, hanya ada 4 rumah di RT 25 ini kalau nggak salah saya itu yang sudah bersertifikat, dan ketika diajukan Prona selalu balik lagi berkasnya ke Bu RT atau gimana. Ibu Eva Haryani, alamat RT 25 Gentiring Permai, RT 25 Kelurahan Gentiring Permai. Langsung saja ya Bu, Pak. Kami mengusulkan minta bantuan pembangunan siring karena sebagian warga kami mengalami banjir di hulu sana. Karena pembangunan siring ini belum tuntas, Bu. Mohon ini dukungan dari Ibu, bantuan dari Ibu Kepala Dinas PU, karena warga kami yang di ujung sana mengalami banjir, rumahnya mengalami banjir besar, Bu. Waktu tahun berapa itu? Baru-baru ini dia sebagian mengungsi ke atas, ke tempat orang tuanya. Siring ini memang pernah dibangun oleh pengembang sebagian 100 meter, terus dibangun oleh pemerintah tahun 2023 75 meter, terus tahun 2024 70 meter, sisanya yang belum dibangun 100 meter lagi. Nah, mohon kepada Ibu, karena kami sebagian mengalami banjir. Baiki gang kami karena udah lama rusak.
sampai sekarang belum diperbaiki. Saya mohon dengan anak saya Erni. Itu saja, sekian, terima kasih. Untuk Pak Ham Dengan semua masukan yang ada dari masyarakat, Ibu Epa, terkhusus mengenai Ibu Epa ini untuk bantuan siring, dan untuk bantuan BPJS siring ini berarti melanjutkan Bu ya. Kalau tidak bisa, kalau Bu ya. Kemudian yang untuk kader-kader TB. Jadi siapa saja warga Kota Bengkulu ini, jadi semuanya bisa kita kalau saya perhatikan karena pengobatannya ya, pengobatannya yang lama. Kalau sudah divonis TV itu minum obatnya 6 bulan loh. Tiap hari nggak boleh. Resisten menjadi lancar, aspirasi masyarakat banyak masukan yang usulan. Salah satunya itu masalah TB. Nah, TB itu yang baru pertama dulu masalah TB kan. Memang sebenarnya TB itu memang udah lama, tapi sebanyak reses selama reses baru yang memang penting TB. Nah, itu akan kami konsultasikan, koordinasikan dengan dinas kesehatan. Itu akan ke khusus karena secara penularannya itu kan cepat penularannya dan berdampak bagi masyarakat, cepat masyarakat dari mulai dari rumah, lingkungan, masyarakat. Terus masalah lampu jalan ini setiap reses memang lampu jalan terus yang dia tidak berhenti lampu jalan ini kita akan ke perhubungan, ke dinas perhubungan. Nah, minta lampu jalan ini segera mungkin karena banyak warga terutama yang dari tempat reses ini kan warga tempatnya tidak sendiri kan, tempatnya ya banyak yang penerangannya memang agak kurang. Terus masalah yang seperti biasa ini drainase itu memang sekarang kan musim hujan, itu merupakan perhatian khusus dari PUPR. Nah, seluruh masukan dari warga ini saya akan tampung dan akan Sementara itu, anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS Irman Sawiran juga menggelar reses pada Sabtu sore kemarin. Di kesempatan tersebut, ia berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kota Bengkulu, Bapak Irman Sawiran. Yang kami hormati Bapak Camat Singgaran Pati Alek Periansa. Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di depan. Dari Camat Gading Cempaka dan Ibu Levi dari Dinas Perkim dan Bapak Adi dari Dishub, Bapak Rosli Sofika dari STMT dari PU. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu peserta reses DPRD Kota Bengkulu yang kami muliakan. Acara reses anggota DPRD Kota Bengkulu daerah pemilihan 2 Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Singgaran Pati tahun 2025. Hari ini Sabtu tanggal 19 April 2025 dimulai. Untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Baiklah, acara pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Camat Singgaran Pati kepada Bapak Alek, kami persilakan. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Irman Sawiran, Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Kota Bengkulu yang telah melaksanakan reses khususnya di kantor Kecamatan Singgaran Pati, Dapil 2 Singgaran Pati dan Gading Cempaka. Suatu kehormatan bagi kami, beliau menempatkan untuk menggunakan kantor kecamatan ini, sehingga menjadi sentral bagi kita, menjadi simbol bagi kita bahwa siapapun anggota DPRD-nya yang sudah terpilih
dalam wilayah atau Dapil 2 ini adalah milik rakyat atau milik warga Dapil 2. Lambang kesatuannya ada di kantor cabang, karena kantor ini juga milik dari seluruh warga kita, representasi dari Kecamatan Singarapati dan juga Gading Cempaka. Kemudian kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, yang nantinya akan membawakan suara dari masyarakat kita. Nah, tentunya kita berharap di sini Pak Irman Sawiran telah memberikan ruang untuk kita berdiskusi, untuk kita menyampaikan pandangan kita, menyampaikan arahan kita. Mari kita sampaikan aspirasi kita yang tentunya ini bahan pertimbangan bagi Pak Irman Sawiran nanti untuk menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan saya berkeyakinan beliau ini sudah bolak-balik ke Dewan, dan juga saya awalnya tidak begitu kenal, tapi kalau melihat dari sekali dua kali bertemu itu orangnya humble juga ini nampaknya, orangnya prinsip juga, bersahabat juga. Nah, mudah-mudahan dengan kepiawaian beliau, mudah-mudahan nanti aspirasi yang kita bawakan ini nanti dapat terserapkan, dapat tersalurkan. Insya Allah juga pertanggungjawaban kita kepada masyarakat kita. Kalau kata jemaah itu Pak, tidak penuh ke atas, penuh ke bawah aja dia. Tapi ada wujudnya, ada buktinya, ada. Mudah-mudahan demikian, dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau juga sukses selama menjalankan amanahnya selama 5 tahun nanti, dan juga benar-benar aspiratif untuk membawakan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan kalau bisa dari masyarakat kita. Dan kemudian kita berharap juga nanti arahan aja ya. Pada kesempatan nanti juga akan ada tanya jawabnya. Mari kita gunakan, jangan maksa dulu ya. Kita tetap kita tampung sesuai dengan keinginannya. Kalau kata orang silakan sampaikan pendapatnya, namun secara beradab, dan juga untuk kita menahan diri terhadap hal-hal yang mungkin kita ndaknya siring gitu, nak irigasi gitu desak, nak dibangun idak lo tercapai gitu, tapi nanti bisa dijawab oleh Pak Irman Sawiran. Karena begini Pak, terkadang banyak masukan dari warga nih Pak, warga ini atau masyarakat kita tidak tahu itu apa punya kota, apa punya provinsi, atau punya negara. Kami tahunya kalau jalan, kalau jembatan itu bagus. Dia tidak tahu apa itu skalanya provinsi atau kota atau negara. Nah, bagaimana kita mengaspirasinya, tentunya nanti ada kolaborasi dan ada jawabannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih Pak Irman Sawiran telah mengalokasikan ke tempat kami ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Saya Iri Bilai Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari anggota DPRD Kota Bengkulu Dapil 2 yang disampaikan oleh Bapak Irman Sawiran. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, sama-sama kita hormati tuan rumah Bapak Camat Singarapati, juga tuan rumah juga. Saya sebenarnya hanya tempatnya sini, tidak bisa kita dua kakinya nih, Pak Camat Gading Cempaka. Kemudian dari Perkim, kalau rumah ibu-ibu jelek, tidak layak huni, ada tetangga kita ini ya komandonya nih, yang rehab rumah itu, benda rumah itu ibu-ibu itu. Bukan orang lain, cuma kita bergerak lakinya. Kemudian ini dari Dinas Perhubungan, ya kan, mewakili. Kemudian dari PUPR, alhamdulillah lengkap nih. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah izin Pak Camat, ya kan. Kemudian Bu Lepi dan Dishub serta PUPR. Alhamdulillah sebenarnya reses ini seharusnya dilakukan bulan Februari. Dan ini sudah masuk ke reses tahap kedua, ya kan itu. Namun karena terkendala keuangan dan lain sebagainya, terpaksa dilakukan saat ini. Dan ini pun kondisinya persiapannya itu mendadak. Apalagi saya Bu, karena besok nanggungan tuh di rumah tuh banyak tamu. Makanya mohon maaf, undangan malam tadi saya serahkan dengan orang aja, bagilah, serah, yang penting habis. Jangan lupa kan Pak RT sama Pak RW, karena itu terpenting. Kalau kita hanya menggunakan konstituen, dia nggak ngerti lingkungan kita itu apa yang jadi aspek.
Di PUPR semuanya masuk. Ketika ada penambahan 7 miliar, kemudian terakhir kemarin di angka 3 miliar. Bagi PU terserah. Yang penting dia ada penambahan anggaran. Kalau kegiatannya ya masa bodoh. Makanya kita masukkan dari reses-reses ini, kita masukkan. Dan saya belum pernah dari zaman dulu tuh Pak Camat itu mau menyampaikan aspirasinya ke DPR. Belum pernah kan saya kan? Seharusnya kedua, tolong masukkan. Karena proses pembahasan anggaran itu, usulan wali kota itu disampaikan kepada DPR, mohon dibahas, mohon disetujui. Kan itu Pak? Artinya siapa yang punya kewenangan anggaran Pak? Wali kota apa DPR? DPR. Yang bacos setiap kegiatan anggaran yang usul masyarakat itu kan DPR Pak. Ketika anggaran wah itu nggak masuk, nggak cocok, tolong usulkan. Jalan anu aja ganti, bisa Pak. Karena fungsi anggaran itu adalah salah satu fungsi DPR. Ya kan itu. Nah oleh sebab itu penting reses ini. Harapan saya itu sampaikan betul. Karena yang reses yang lalu alhamdulillah semuanya masuk Pak. Usulan-usulan lampu jalan, kemudian jalan lingkungan, jalan komplek perumahan. Ya kan itu. Nah sekarang saya berharap begitu. Karena apa? Kemarin informasi yang disampaikan Pak Wali, kemungkinan bulan Mei ini mereka akan mengajukan perubahan. Kenapa cepat? Seharusnya Oktober. Karena kemarin ada rasionalisasi anggaran berdasarkan Impres Prabowo, Pak Prabowo, yang harus dirasionalkan anggarannya, yaitu anggaran yang seremonial. Perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan di luar, itu harus semuanya dihapus. Termasuk hibah. Nah, mohon maaf, cuma satu kemarin yang tidak masuk, yang tidak jadi, sekarang di stop. Hibah ke masjid. Kita kemarin banyak juga bantu masjid Pak Camat ya kan, beberapa masjid di Gading dan Singgaran ini. Nah karena memang di Impres itu salah satunya itu mengurangi hibah. Nah kalau ke masjid itu bentuknya hibah karena mereka bukan SKPD. Nah itu di pending. Nanti di pembahasan perubahan itu saya katakan belum tentu dicoret. Di perubahan nanti kita cek lagi. Kemungkinan kalau bisa kita masukkan, kita masukkan. Ya kan itu. Nah oleh sebab itu saya izin, ini ada semuanya, saya mau catat, saya juga catat, masuk Pak Camat ya kan itu. Ada kan dari Gading kan? Nah itu banyak dari Gading, perwakilan tuh Pak RT, Pak Madan Siregar belakang itu, komandonya itu Pak Camat ya kan? Nah iya, dapat mau sampaikan itu Bu. Insya Allah bukan seremonial, saya katakan saya tidak mau seremonial. Karena ketika memang ini kita masukkan di sini, saya sebagai wakil wajib memperjuangkan. Kata-kata wajib memperjuangkan. Apapun yang terjadi, Pak. Karena itu amanah. Saya dipilih oleh Bapak Ibu sekalian dan saya wajib memperjuangkan. Dan saya di Banggar, di panitia anggaran. Ya kan saya di panitia anggaran, alhamdulillah dari zaman dulu tetap panitia anggaran. Dan itu saja mungkin nanti kita berkembang diskusi. Silakan sampaikan nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau perumahan, insya Allah tadi saya dengar dari Bu Lepi katanya Pak Wali mau nambah anggaran untuk terkait dengan bedah rumah. Nah kalau ada tetangga nanti ya sampaikan Ibu Rina. Tapi verifikasi juga ya Bu Lepi. Kemarin banyak juga yang masuk di Gading, di Singgaran ya, bro. Alhamdulillah banyak masuk, ya kan itu. Hampir 1,7 itu dana Pak Bu Lepi itu. Lumayan Pak. Itu aja mungkin, silakan kita dialog Bapak Ibu sekalian. Dari dialog nanti juga panjang kan. Saya minta Pak Camat nanti kan semuanya masuk di sub, kemudian PUPR, semuanya bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, memasuki acara inti yaitu diskusi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan aspirasi, saran, masukan ataupun unek-unek yang belum tersampaikan kepada anggota DPRD Kota Bengkulu, Dapil 2 yang akan. Nama saya Tarun Yudi, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, tinggal di Jalan Manggarai. RT 21 RW 07. Kebetulan ketua RT saya, ketua RT juga hadir. Cuman pertanyaan ada dua, kebenaran di sini ada yang mewakili perhubungan daerah. Ya, mungkin kalau orang perhubungan mungkin sangat mengerti sekali mungkin.
Yang pertama untuk perhubungan, satu penertiban 100 hari ini Pak Wali Kota, rambu-rambu yang tidak berfungsi itu dibuang aja. Contoh di simpang SLB, ini kelurahan kami Pak, belum di kelurahan jauh sana, di kelurahan di kecamatan kami saja. Itu di simpang SLB itu tidak ada gunanya lagi rambu-rambu itu, bikin kotor, sudah rabun, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi kalau memang itu ya nggak guna lagi si rambu-rambu angkot itu kan sudah tahu plannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Jalan Mangga mau ke Lingkar Timur, di tikungan itu kan ada tiang listrik itu. Itu kalau ngerti daripada lalu lintas itu akan bikin kecelakaan. Itu kalau orang perhubungan. Yang SLB itu Pak? Ya, yang depannya SLB. Jadi tampal ban itu di depan. Kalau memang orang berhubungan itu supir mengerti, itu akan mengakibatkan kecelakaan. Itu satu. Kalau kecelakaan itu mengakibatkan dengan negara, itu akan bisa dituntut oleh undang-undang. Apalagi jalan. Itu. Yang ketiga, traffic light. Traffic light itu kan gunanya kan untuk pandangan. Coba orang berhubungan itu diperhatikan, lihat di situ. Kasih tahu kepala dinas itu, saya sekali-sekali survei lah. Ini yang di Lingkar Timur aja, yang di Singgaran Pati, belum di daerah lain. Itu ada pohon tertutup, ini merah, kuning itu. Jadi itu untuk orang berhubungan ya. Yang kedua dari Perkim atau dari PUMR ya, itu masalah izin banjir ini kan akibat daripada Perkim, maaf ya, tata kota. Kenapa? Izin jangan sembarangan bikin perumahan, itu akibat banjir. Udah jelas-jelas tanah sawah dikasih izin untuk bangun rumah. Itu aja dari mungkin ada anggota dewan di sini untuk memperhatikan tata kota yang ada di Kecamatan Gading maupun di Singgaran Pati. Itu di perumahan itu banyak kebanjiran. Itu yang pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RT 07 Kelurahan Padang Nangka, Singgaran Pati, strip RT 06 Pak. Kami ini, keluhan kami ini Pak, ringkas saja cerita nih Pak. Iya. Jalan kami, jalan Adius 6, Adius 7, Mojuri 17B, Adius 5, belakang masjid, samping masjid, itu jalannya yang lain sudah mulus semua Pak. Yang kami itu dekat masjid, regok kalau masuk kami Pak. Ayo, ini Pak Irman Sawiran, regok. Ayo. Nah kami mohon, saya utusan dari warga RT 07, RT 22, strip RT 06, mohon pada pelaksana nanti agar kiranya dapat memperhatikan usulan kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya atas nama Ibu Saherina, Ketua RT 01 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati. Singkat saja Pak, mohon izin yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah mewakili sekaligus ini kawan-kawan dari Kelurahan Panorama Pak. Ya Pak ya, di Kelurahan Panorama RT 24. Jadi Pak, di belakang rumah kami itu Pak, perbatasan antara Kelurahan Lingkar Timur dan Panorama, itu drainase induk aliran dari Pasar Panorama ke tembus ke Jalan Gedang Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya, sekian kali reses Pak ya, nggak terhitung lagi. Penyampaian ini belum ada realisasinya sampai sekarang. Jadi mohon Pak untuk mungkin pembangunan apa lah itu Pak ya, disinyalir itu miliknya provinsi Pak, aliran drainase itu. Jadi kami RT 01 dan RT 24 Kelurahan Panorama itu kalau hujan lumayan Pak. Ya. Bukan lagi tergenang Pak. Anjing sampai ke ini ke pinggang. Jadi mohon Pak Irman Sawiran dengan reses kali ini mudah-mudahan akan terrealisasi. Itu Pak yang pertama. Yang kedua kepada Ibu itu ya, Perkim ya. Perkim ya. Mohon izin Bu. Bu Epi ya. Ini Bu, ini sekitar 3 tahun yang lalu Ibu ya. Saya pendataan itu warga yang layak untuk mendapatkan bedah rumah.
Itu administrasi dan perlengkapan semuanya udah diajukan waktu itu Bu, sudah disurvei. Tetapi pada akhirnya sampai saat ini tidak ada kabar beritanya. Nah, dan isu-isunya itu Bu, apa memang harus warga itu punya sertifikat atau memang cukup batas SKT gitu? Itu aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yofi, RT 07, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka. Kebetulan Pak Camat kami ada di sini. Luar biasa Pak Camat sekarang. Ya, jemput bola ke RT. Harus dipegang. Nah, ini besar harapan buat kami untuk tercapai harapan masyarakat. Kami kan menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena kami sebagai ketua RT-nya, harapan masyarakat kami kebetulan di tempat kami itu banjir, Pak. Drainasenya kurang. Ya, kebetulan di sini komplit. Kemarin kami pernah ngadap ke PUPR kota. Itu bermasalah di gorong-gorong Jalan Mangga, Pak. Gorong-gorong Jalan Mangga mungkin itu udah komplit. Ada Pak yang mengusulkannya RT, melalui Pak Lurah, melalui Pak Camat, ada bagian pelaksananya atau bagian anggarannya. Aku kira bisa terlaksana itu. Terus drainase di hulunya harus diperbaiki juga Pak. Ya percuma aja gorong-gorongnya bagus, ternyata drainasenya kurang. Yang ketiga, lampu jalan sekitar jalan pinggir jalan itu Taman Remaja Pak. Itu gelapnya, rawan kecelakaan, rawan pembegalan. Nah di situ ada 3 poin mungkin kami sampaikan. Pertama, lampu jalan, kedua gorong-gorong, ketiga siring drainase yang di hulu gorong-gorong. RT 21, 3 RT kami itu Pak, kenapa? RT 21, RT 5 sama RT 7. Kami yang RT 7 kebetulan yang paling. Nah, airnya dari Taman Remaja rata-rata dari Katimu. Kirim aja. Itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak, katanya Kota Bengkulu ini udah jalan mulus semua. Namun di RT kami 28 itu Pak, tembusan ke RT 21 itu kurang lebih 5 tahun tidak pernah diperbaiki Pak. Nah, jadi kami sebagai warga mengusulkan ini supaya tindak lanjutnya Pak. Nah jadi 5 tahun Pak, itu ada anak sekolah. Itu banyak sekali anak sekolah situ lewat Pak. Jadi bukan saya sendiri. Sebelah mana tuh Pak? Antara RT Pasar Kasih dengan RT 28, rumah susun. Rumah susun yang iya, yang tempat ininya Aliasir itu Pak. Aliasir. Okay. Jadi kesian Pak dengan anak-anak sekolah, jalan pernah terjadi kecelakaan. Lompang nyolos kurang lebih setengah tiang Pak. Jadi kita Pak terus terang aja. Katanya lalu mulus kalau. Jadi kami minta berharapnya ke depannya tolong diperbaikin. Itu. Yang kedua, kami itu menyampaikan kepada Ibu PUPR yang tergolong orang miskin, rumah beda rumah itu tidak ada lagi Pak di kota Bapak tuh. Rata-rata walaupun rumah 4 kali 4 itu rumahnya kalau sudah semen. Nah, jadi kami pernah mengusulkan jangan seperti itu. Rumah itu kalau memang nggak dibantu itu maaf Bu, isi rumah 4 kali 4 itu 4 orang anak ya. Miskin luar biasa. Namun maksud kami itu bantu dia walaupun rumah dia segi 4 gitu. Rumahnya rumah batu bata. Kalau nak pilih kayak ibu tuh, gak ada lagi ibu di Batangan nih. Yakin lah, percaya lah. Kurasa bayar tuh berarti sambung ke kamu. Yakin kamu. Tujuan kami itu tidak bukan bantu seorang seperti itu Bu. Kalau ibu nak milih rumah bapak itu tidak bakal susah cari ibu. Jadi tujuan kami itu inilah. Sebagai RT ini kami mengusulkan Bu. Kalau ini suratnya banyak, prosedurnya banyak, tidak bakal dapat itu. Miskin luar biasa orang itu. Kami sangat tahu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kelurahan Jalan Gedang, RT 5, RW 2, belakang Puskesmas. Pernah disebut oleh Pak Herman. Namanya Pak Herman. Nama saya Rahman. Pak Camat kami ada itu Pak. Yo. Ini Pak ya? Yo, alhamdulillah. Nanggung kami sama dia. Yo, kantornya di lapangan, tidak di kantor camat ya. Cuman 2 Pak, saya ingin sampaikan minta bantuan dari Bapak Anggota Dewan, bantu Pak Camat kami untuk
membangun di RT 5 dikarenakan apa? Di RT 5 itu kampung percontohan Pak, kampung kami percontohan, pernah dapat juara kalau masuk kami, juara 3. Namun lampu jalan dado, ininya lapangannya saya itu aku buntu teman Pak. Kalau berdua tidak minta aku. Yo, kita jo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Dalam upaya menjaring dan menyerap aspirasi dari para konstituennya, anggota DPRD Kota Bengkulu dari daerah pemilihan Selebar Kampung Melayu, Edi Supranto Sembiring menggelar reses. Jalan rusak, tandanya masalah lampu jalan lagi. Sumber Dewa atau yang mewakili RT 0703 Kelurahan Sumber Dewa, Babinsa 0407 Selebar, Babing Kamtipas kalau ada yang mewakili, Bapak dari Dinas Perhubungan serta Bapak dari BNN yang menyempatkan diri hadir di acara reses ini. Pertama-tama, karena ini masih suasana Lebaran, saya mengucapkan minal izin wal izin kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian semua, dan terima kasih sudah memenuhi acara undangan reses yang ini diselenggarakan oleh DPR Kota Bengkulu. Jadi apa-apa aspirasi, keluhan Bapak Ibu-ibu nanti bisa disampaikan. Apalagi masalah BNN ini anak-anak kita ini kan banyak sekali terjerat narkoba ini. Jadi penanganannya seperti apa boleh nanti ditanyakan kepada Bapak dari BNN ini. Hanya itu pengantar sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam reses politisi Partai Golkar tersebut, masyarakat yang hadir turut antusias menyampaikan keluh kesah dan harapan kepada wakil rakyat mereka tersebut. Kami hormati Bapak Babinsa yang kami hormati dan karya dan karyawati dari Sekuan yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kami banggakan sehingga dapat hadir di tempat kami ini RT 07. Mungkin secara ringkas saya akan menyampaikan aspirasi khususnya dari RT 07. Jadi secara ringkas saya bacakan saja Pak ya, jadi biar tidak lama. Ditujukan terutama kepada Pak DPRD Kota, Pak Suranto Sembiring, pengusulan pembangunan dari wilayah RT 07 RW 03 Kelurahan Sumodewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. 1. Pembuatan siring lebarnya 3 meter, panjangnya 500 meter lebih kurang, yang adanya di belakang jarak perbatasan antara RT 5 dan RT 7. Bapak, karena kapan hujan itu sangat banjir, mengganggu untuk lewatnya fasilitas umum, jalan yang kami bangun tahun berapa kemarin itu beberapa hujan yang sudah banjirnya luar biasa Pak. 2. Lampu jalan khususnya RT 07 20 buah
masuk Perumnas Grand Indah dari perbatasan RT 07 dengan perbatasan RT 05. 3. Gang Karang Indah 18, 3 meter panjang, 60 meter 3 meter lebar, 60 meter panjang. Di Gang Karang Indah 18 di permulaan dari RT 8 sekarang masih dalam keadaan tanah. Karena beberapa kali kami mengusulkan ke PUPR dan lagi dulu pembangunan dari pusat, sehingga itu belum dibangun sampai sekarang dari tahun beberapa. Sedangkan saya jadi RT sudah 14 tahun. Sehingga saya sudah didatangi oleh warga saya, katanya itu percuma Ibu RT sudah 14 tahun. Cuman saya jawab dengan tepat, bukan saya yang itu saja, mungkin itu belum. 4. Jalan perumahan Grand Indah itu masih dalam keadaan laven sekarang, masih sangat mengkhawatirkan. Sedangkan sekarang di sana lebih kurang 100 buah rumah di Perumnas Grand Indah yang belakang Masjid Al-Iman. Panjangnya lebih kurang 1.500 meter. Sekarang tuh jalannya sangat rusak sekali, Pak. 5. Birem, Jalan Karang Indah RT 07. Arti kata birem, pinggir-pinggir aspal kita nih. Lebih kurang 1.500 meter, Pak. Mungkin itu saja usulan dari RT 07. Kami khususnya warga RT 07 sangat berharap dengan pembangunan itu. Yang lebih penting adalah lampu jalan, gelap Pak perhubungan. Itu lebih penting sangat itu. Yang kedua yang seiring tadi, karena itu kapan banjir sangat luar biasa, masyarakat ingin lewat jalan ini. Yang 2, 3, 4 itu penting juga, cuman yang lebih penting itu 2 itu. Mungkin itu saja usulan dari RT 07 khususnya. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya pribadi mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus kepada DPRD Kota yang hadir yang mengadakan acara pada sore hari ini. Bapak Ibu yang hadir juga saya hormati. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya menambahkan dari Bu RT 7 tadi, karena saya kebetulan sebagai RW 03 dan RW 7 RT 7 masuk dalam lingkungan saya. Kalau lampu jalan sudah disinggung oleh Bu RT tadi, tapi masih sebatas RT 7 saja. Dan kemarin itu sebenarnya usulan saya itu dari perbatasan RW 5 sampai ke RW 3 ini, dari simpang 3 sampai ke sana gitu. Tapi Bu RT tadi sudah, artinya dipotong saja. Yang usulan saya cuma batas RT 19 sampai RT 8. Ya gitu. Itu untuk masalah lampu jalan. Kemudian pada tahun 2021 perlu saya sampaikan, 2021 itu saya sudah usulkan ke wali kota. Kebetulan pada saat itu masih Pak Hilmi Hasan sebagai wali kota. Hari ini saya usulkan, saya masukkan proposal, besok turun tim dari KPU langsung ngukur jalan, turun dari PU langsung ngukur jalan. Sampai hari ini jalannya itu belum dilapisi sama sekali sama aspal ataupun sama apapun, belum ada penambahan. Artinya hanya sebatas ngukur. Itu kebetulan tepatnya di RT 18, penghubung antara RT 18 ke RT 26. Dan itu merupakan salah satu alternatif jalan ketika kita ada urusan ke kantor lurah. Jadi itu lebih ringkas. Kemudian salah satu jalan alternatif lagi di depan saya itu gang, lebarnya 3 meter, panjangnya itu sekitar lebih kurang 150 meter. Itu masuk dalam usulan yang pertama saya usulkan. Hampir setiap tahun saya itu usulkan, tapi
sampai saat ini belum terrealisasi. Jadi mohon kepada Bapak yang terkait untuk dapat merespon itu. Itu masalah jalan dan masalah lampu jalan itu yang paling kami nantikan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang kami tanyakan Pak, sudah berulang-ulang jalan dari Raden Pataraya menuju gedung Dispenda masuk ya. Kalau yang biasa bayar pajak tahu turun bawah tuh itu banyak lubang. Sebelum Samsat ada jalan menuju Karangenda, itu juga jalan gelap Pak. Kami katakan jalan gelap, satu tidak diakui provinsi dan kota, sehingga kami selaku masyarakat agak bingung Pak. Provinsi tidak mengakui, kota pun tidak mengakui jalan tersebut. Bahkan ini berulang kali kami usulkan kepada wali kota yang lama maupun yang baru ini tadi waktu mau pilkada itu kami usulkan. Nah kami mohon sama Pak Edi selaku anggota DPR Kota untuk mendorong Pak, jalan menuju Samsat itu kan tempat orang bayar pajak, tentunya di belakang itu gudang duit, tapi jalannya itu rusak berat lah banyak mobil tersangkut di situ tuh. Itu. Jadi kami mohon dorongan Pak dari Bapak DPR selaku DPRD Kota, dan juga jalan yang sebelum di depan kalau dulu SGO depan apa namanya itu? Depan Pencaskes Pak. Itu juga tidak diakui jalan itu sampai sekarang Pak. Jadi jalan itu betul-betul rusak, kedua-duanya rusak Pak. Jadi kami mohon dorongan dari kota supaya itu menjadi jalan milik kota Pak. Karena dulu itu jalan namanya kayu hangus, sampai sekarang tidak diakui. Yang kedua yaitu usulan kami lampu, ini berulang kali lampu, terutama jalan protokol. Apa ini milik provinsi, apa kota, kami tidak paham. Di simpang jalan mungkin dari IAIN, UIN sampai ke Sebangkul itu jalan rato-rato gelap Pak. Kalau anak-anak kita balik malam itu menakutkan di atas jam 10 karena gelap. Jadi kami mohon usulan kami dua itu minta dorongan dari Bapak DPRD Kota untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang nantinya insya Allah kalau kita sama-sama sehat panjang umur tahun 2029 akan terpilih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan ini hampir sama tapi wilayahnya lain. Nah itu kan, ini jauh dari kecamatan Kampung Melayu. Langsung ini untuk ke Dinas Perhubungan ini, langsung Pak Dayat ini, Pak Dayat, tolong Pak Dayat dicatat dikit, kami itu butuh lampu di depan Masjid Al-Hikmah. Tiangnya udah kami siapkan. Itu. Tinggal lampu ini dengan besi bulat gitu aja Pak Dayat. Jadi seandainya sudah ada programnya nanti, kami mengharapkan untuk dijadikan lampunya. Tiang kami sudah siap, itu tinggal apa itu pekat besinya aja itu yang belum itu. Jadi sebuah aja, dia tak boleh nambah. Maka protokol tuh dia nak lewat terus lewat depan kami itu biar terang. Jadi tidak apa-apa itu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gang 54. RT 8 Gang 54. RW 02. Itu anak-anak kalau pulang dari masjid, dari maghrib kan ngaji kan, jadi isya itu kan baru pulang, jadi gelap itu Pak. Cuma kami minta lampu satu titik aja. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari mau bertanya Pak.
sebelumnya jalan raya di depan rumah kami itu belokannya itu kan dekat. Setelah pembangunan jalan itu belokan semakin jauh. Sebelumnya pas pembangunan jalan itu sudah kami sampaikan, Pak, bahwa kami itu kesulitan untuk mengantar anak sekolah karena belokannya terlalu jauh. Untuk hal itu kemana kami harus menyampaikan, Pak, menembuskan usulan kami itu supaya jangan terlalu jauh pembelokannya itu, nah, Pak. Ya, soalnya untuk saat ini ya, Pak, beberapa minggu yang lalu udah banyak kecelakaan dikarenakan orang itu melawan arus untuk masuk ke RT kami. Jadi posisinya itu untuk saat ini belokan jalan kami dahulu itu sebelum di lampu jalan itu kan dekat. Sekarang itu sudah menjauh. Nah, untuk kami ngantar anak sekolah itu harus melawan arah biar cepat. Akibatnya banyak kecelakaan, Pak. Jadi maksud kami itu kemana kami harus menunjukkan bahwa kalau bisa belokan itu didekatkan lagi cukup untuk motor, Pak. Iya, kembalikan ke tempat lama lagi, Pak. Cukup itu, Pak, pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebagai sebuah keseriusan untuk menindaklanjuti, dirinya mengaku seluruh aspirasi yang ada telah dicatat dan akan kembali dibahas dalam rapat. Namun ia menggarisbawahi mengingat dirinya berada di Komisi 1, maka permasalahan yang ada akan disampaikan ke komisi yang bersangkutan yakni Komisi 2. Sementara itu anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS Irman Sawiran juga menggelar reses pada Sabtu sore kemarin. Di kesempatan tersebut ia berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan Komisi 1 di bawahnya kan pemerintahan, lurah, Pak Camat, perhubungan ini, Bapak BNN, Kodim, Polres, rumah sakit kota itu mitra kami. Tapi lintas komisi akan bisa saya sampaikan nanti. Jadi masalah siring ini kan PPU ini, siring jalan ya hampir mirip-mirip semuanya ya. Akan saya sampaikan nanti habis dari riset ini akan saya bawa ke rapat internal dulu, Pak. Lalu Anggota DPRD Kota Bengkulu memiliki 35 anggota dewan. Tentu saja berarti mempunyai 35 latar belakang yang berbeda, 35 kepribadian yang berbeda-beda dan tidak ketinggalan 35 cerita yang berbeda-beda. Kali ini di liputan khusus DPRD Bengkulu episode kelima, kita akan mengenal lebih dekat lagi sosok anggota terpilih DPRD Kota Bengkulu periode 2024 hingga 2029. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya nama Andi Saputra, lahir di Tanjung Bunian. Tanjung Bunian ini Desa Senak, ya, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, jadi ujung ya, ujung. Usia posisi 41 tahun sekarang, dan alhamdulillah punya 1 istri, anak 3, yang tua kelas 1 SMA, yang nomor 2 kelas 5 SD, yang nomor 3, yang bungsunya kelas 4 SD. Semuanya di SD IT Krok 1 Kota Bengkulu. Yang SMA-nya di SMA IT Krok. Perjalanan pendidikan, saya awalnya sekolah di SD Negeri Sukananti di Desa
Tanjung Bunian waktu itu. Tapi sekarang tuh udah Desa Senak karena pemekaran kan. Lalu SMP Bungin Tambun, Kecamatan Padangguci Hulu. SMA 4 Kaur Utara waktu itu. Lalu kuliahnya saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu. Waktu itu STAIN, nah sekarang dia udah menjadi UIN. Menyelesaikan pendidikan S1 di sana. Lalu setelah selesai dari kuliah itu, ya sebelum jadi anggota dewan, sempat ngajar nih, jadi guru. Jadi memang guru tuh indah sekali ya, bisa jadi anggota dewan ternyata ya. Anggota dewan tuh belum tentu bisa jadi guru, tapi anggota dewan udah bisa. Alhamdulillah, karena memang ditakdirkan oleh Allah untuk jadi anggota dewan di tahun 2024 sampai tahun 2029 ya, 2029. Dari Partai Keadilan Sejahtera, saya di fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tidak banyak sih sebenarnya cita-cita kita untuk menjadi anggota dewan ini, hanya ingin memperluas kebermanfaatan bagi masyarakat. Karena ketika menjadi anggota dewan paling tidak ada 3 fungsi yang bisa dijalankan itu ya. Dalam pembuatan peraturan daerah yang sudah barang tentu dibutuhkan oleh masyarakat kita, lalu budgeting ya, penganggaran sudah barang tentu bisa diarahkan bersama-sama dengan kawan-kawan di anggota DPR beserta dengan Pemkot ya. Lalu berikutnya adalah pengawasan, yang dalam hal ini memang sebuah kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat sehingga bisa lebih banyak membawa manfaat. Sekolah memang kita bukan orang yang ekonomi cukup ya, ekonomi menengah ke bawah. Saya ingat kemarin waktu mau kuliah itu nyaris tak jadi kuliah karena tak ada biaya. Jadi pada waktu kawan-kawan tuh udah berangkat semua untuk kuliah tuh di Kaur ya. Saya masih sibuk dengan gaek. Waktu itu nanam semangka. Dan waktu cangkul semangka itulah ngobrol sama Bapak Cak Mano kalau kira-kira saya kuliah. Saya ngambil jurusan pendidikan, gitu kan, jadi guru, gitu kan. Semangka itu udah mau masak dengan modal tidak lebih daripada 300.000 ya, berangkatlah dan daftar. Selesai daftar, mau membayar, alhamdulillah semangka panen, gitu. Nah itulah yang membiayai awal pendidikan itu. Dan alhamdulillah dengan semangat dan niat yang kuat, berhasil selesai juga ya di S1 itu dengan tinggal dari masjid ke masjid ya. Saya dulu dari masjid ke masjid, baru sampai tinggal di TK yang ada di dalam UIN, di dalam STAIN itu, tinggal bersama kawan. Masih ingat betul itu, pagi-pagi itu balapan dengan anak-anak TK itu ya. Jadi mereka udah sampai, kadang-kadang kami baru siap-siap gitu, karena memang di dalam ruangan itu tempat. Dan di situ sekitar 6 bulan tinggal. Dan itu tinggal lagi di Masjid Asyura Pagar Dewa, tinggal di sana lama. Sudah tinggal di Masjid Asyura Pagar Dewa itu Masjid Muhajirin, pindah lagi. Pokoknya dari masjid ke masjid itulah tinggal, tak pernah berhenti. Makanya saya selalu ingat pesan Ustadz saya, tidak mungkin Allah tuh menghinakan orang yang menjaga rumahnya begitu. Dan perjalanan itu dibantu dari masjid ke masjid itu sambil ngajar ngaji, dan alhamdulillah bisa membantu orang tua dalam rangka membiayai pendidikan itu. Setelah di Masjid Muhajirin pindah lagi ke Masjid Bustanul Ulum Kompi, lalu pindah lagi ke Masjid Amalia, sampai selesai sana, dan akhirnya wisuda gitu. Itu perjalanan. Jadi memang perjalanan pendidikannya bukan perjalanan yang mudah. Banyak lika-liku yang dihadapi karena memang kita keluarga yang bukan keluarga yang tergolong mampu, menengah ke bawah. Karena waktu mau kuliah saja ceritanya seperti tadi ya. Luar biasa pengorbanan orang tua kita gitu. Apa yang pernah kita cita-citakan bahwa kita ingin lebih banyak membawa manfaat ya bagi masyarakat kita, khususnya di Kota Bengkulu.
maka kita akan berjuang secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi anggota dewan itu. Ketika kita melihat memang ada wilayah-wilayah yang kita diberikan wewenang untuk mengawal program yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita memasukkan setiap program yang bermanfaat buat masyarakat itu. Seperti kemarin misalnya kan kita sudah mengadakan reses pertama. Ya. Waktu reses itu kita mengambil apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang seperti kita ini tidak bisa serta-merta mengeluarkan program tanpa bertanya dulu kepada masyarakat. Karena kita tidak tahu ketika kita mengeluarkan sebuah program, tidak tahunya tidak dibutuhkan sama masyarakat. Gitu. Maka kita turun, waktu itu ada reses. Di luar reses ini, banyak juga kita bertemu dengan masyarakat. Kita juga punya, melalui media sosial pun kita punya akun media sosial, Facebook, TikTok, yang sebenarnya kita buka selalu peluang kepada masyarakat tentang apa yang harus kita perjuangkan demi kepentingan mereka. Kalau kemarin banyak masyarakat ini yang mereka minta perjuangkan tentang jalan. Jalan yang ada di depan SMP 17. Ini kemarin sudah sempat memakan korban ya. Dan sampai ada yang jatuh, rahangnya bergeser. Dan ini kita perjuangkan secara bersama-sama. Yang berikutnya pendidikan, karena memang kita berlatar belakang pendidikan ya. Ada beberapa tempat yang memang mereka harus kita perjuangkan secara bersama, misalnya pembangunan infrastruktur untuk ruang kelas belajar. Nah, kita bantu, kita support mereka, kita perjuangkan. Seperti kemarin misalnya kita usulkan ada di SD IT Al Yasir, nah, kita masukkan, kita usulkan, kita dorong. Taman pendidikan Al-Quran, tempat belajar Al-Quran, karena memang kita basicnya kan guru di sana. Seperti yang di Masjid Al-Jihad ya, Al-Jihad itu juga kita dorong, kita masukkan dalam program. Di samping itu kita menggerakkan ekonomi kerakyatan yang targetnya itu adalah membuat mereka ini mandiri. Kalau kritik itu bagian daripada proses pengawal diri ya, karena memang ketika tidak ada yang memberikan masukan, tidak ada yang memberikan kritik dan saran, itu rasanya sebuah kemustahilan ya di dunia sekarang ini. Maka setiap kali ada masukan, ada kritik yang disampaikan, memang harus segera dicerna dengan baik. Apa yang menjadi persoalan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kalau misalnya sesuatu yang dimasukkan oleh masyarakat itu sesuatu yang terjadi di masyarakat yang harus segera dijadikan solusinya, ya kita berusaha untuk jadikan solusi. Kalau misalnya kritikan dan saran itu berkenaan dengan kekurangan kita, maka kita harus berupaya untuk melakukan perbaikan. Karena pada prinsipnya kritik dan saran itu wujud cita masyarakat kepada kita. Makanya tidak boleh baper, karena memang kita ini sudah masuk di ranah di mana semua mata menyorot. Tidak boleh kita baper misalnya ketika melihat orang lain melakukan kritikan, misalnya kita langsung memponis dia tidak suka, tidak bisa. Karena justru kritikan itu bagian daripada kebaikan untuk kita. Kalau misalnya itu berburu, wakil rakyat itu ya tukang tombaknya. Kalau bawa tombak, wakil rakyat itu ada di ujungnya itu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, nah siapa yang bawanya, kemana dia bawanya. Karena tidak mungkin semua masyarakat sedapil satu ini bakal datang semua ke kantor, ke wali kota misalnya untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan. Sudah barang tentu dia melalui wakilnya. Maka wakil ini bagi rakyat itu sangat urgent sekali. Maka sebenarnya dalam pemikiran saya, wakil itu ada representasi daripada masyarakat yang diwakilinya. Makanya setiap wakil rakyat itu tak ada kata-kata untuk meninggalkan rakyat. Karena ada wakil, ada rakyat. Kalau misalnya rakyatnya tidak diurus, berarti tinggal wakil baik. Rakyatnya tidak tentu kemana kan. Kenapa dia namanya wakil rakyat? Ada wakil kami, ada rakyat yang diwakili. Maka kedua elemen ini memang tak bisa dipisahkan. Maka harus saling bergandengan tangan. Begitu, Pak. Dekatlah khusus kepada saya seperti waktu saya belum jadi. Karena saya memang sudah menginfakkan diri untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ketika ada sesuatu yang dibutuhkan kepada saya, langsung ditelepon boleh, tidak masalah. Atau langsung datang ke rumah, tidak jadi masalah gitu kan. Sampaikan saja. Karena memang ketika saya sudah memasangkan diri di sini,
memang sudah meniatkan untuk selalu bertemu dengan masyarakat itu, memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi tidak usah ragu, dan masyarakat pun tetap semangat. Insya Allah kota kita baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan, kita gandeng secara bersama-sama, kita perjuangkan secara bersama-sama. Apalagi ke depan.